Kang Coli. Iki lho Kang, sing nggarai efek koyo krum iki lho Kang, ladone Kang. Kang, deleng. Eh. Eh. Oh. Iki lek dipantulke karo cat clear, wes koyo krum-kruman. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini aku ada pekerjaan seperti gini ya. Apa itu namanya, bekas cecetan untuk warna yang dulu. Ini warna nardo grey yang pakai efek bunglon atau kameleon. Terus untuk lebih detailnya tentang warnanya yang sebelumnya, teman-teman bisa ngelihat hasilnya di video ini ya. Tahapan waktu aku dulu ngerjakan ini kira-kira berapa tahun yang lalu, aku lupa aku. Terus untuk proses setelah kita sanding, aku pakai grit 600. Terus lumayan agak keras ternyata setelah beberapa tahun ya. Untuk clear coatnya, amplasannya ya rodok sengkil neng weteng seperti gini. Gritnya 600. Ada beberapa bagian yang keras yang sudah saya ratakan seperti ini satu, terus ini dua, sama yang di spakbor tadi ada. Nah, spakbor seperti itu. Terus untuk resiko rawan misalkan teman-teman takut pada area sambungan itu nanti keriting atau enggak, di epoksi dulu lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak main epoksi ya berarti kita nembak yang mode kering. Terus keinginan dari customer saya pengen kembali pakai warna cat yang katanya premium dengan warna seperti gini. Petunjuk apa itu namanya, petunjuk awalnya seperti gini. Jadi ini jualnya cuman cat efeknya aja ya, untuk dasarnya jadi kita buat sendiri. Jadi mau nggak mau teman-teman ya yang harus bisa sedikit banyak ngoplos. Kemudian untuk apa itu namanya, keadaan sekitar atau cuaca di sini mulai dari pagi itu subuh ya, di sini hujan. Untuk suhunya ini tadi kulihati kalau nggak salah sekitaran 25-26, dingin banget di sini. Apa itu namanya? Untuk kelembapan belum sampai 90 karena di sini pagi hari. Berikutnya kita akan coba langsung aplikasikan. Misalkan teman-teman mau buat warna dasarnya yang seperti halnya contoh yang tadi dibawakan oleh sampelnya tukang cat, contoh gambar aja ya, bukan contoh catnya ya. Jadi untuk warna dasarnya itu untuk membuatnya bahan-bahan yang diperlukan adalah warna putih, terus warna violet 1K, sama ini purple red, atau mungkin teman-teman juga bisa pakai magenta ya. Magenta kan ada bias merahnya kalau magenta violet ya. Itu bisa juga. Jadi putih, violet sama magenta nanti sudah membuat warna ungu-ungu seperti gini. Terus berikutnya ketika menghadapi suhu seperti gini, tentu kita akan main thinner yang slow. Jadi piunya piu slow, jangan piu yang medium. Kalau misalkan piu medium resikonya ya nanti takutnya kalau misalkan ngembun ya, atau catnya nggak bisa terlihat gurih. Terus untuk kondisi panel ini tadi sudah saya silikon remover supaya bersih, karena di sini apa itu namanya, keterbatasan keadaan cuaca ya wis mainnya main kering. Kalau main basah ya banyu PDAM kemarin mati. Ini jujur aja. Ini tadi silikon remover, jadi dia aplikasi cat. Dan untuk warna dasar ini tak buat semirip mungkin dengan warna yang dicontoh ya, warna contoh yang tadi ku tampilkan di kamera. Kalaupun di video ini terlihat agak merah ya memang lagi-lagi kendalanya saya di kamera, nggak bisa nangkap warna video realnya ya, apalagi kalau ketemu dengan warna magenta itu memang agak susah. Jadi di sini nanti akan terlihat lebih merah, tapi sebenarnya realnya ini sama, aku buat persis seperti halnya apa itu namanya contoh yang ditampilkan oleh atau yang dikasih oleh penjualnya. Jadi teman-teman bahannya itu tadi kalau mau buat warna oplosannya. Oke, hasil warna tembaknya seperti gini. Lagi-lagi di kamera kelihatan merah banget ya. Ini sebenarnya ungu karena ada cat purple rednya tadi atau magenta red, kurang lebih lah sama. Jadi ada bias ungu sama bias merahnya, tapi ini hasilnya lebih ungu gitu. Oke, berikutnya kita tunggui apa itu namanya ya, setengah jam lah. Terus kondisi cuaca masih tetap gerimis. Nah itu airnya kan bisa dari titik air kan, cuacanya masih teduh meskipun di sini jam 12. Coba nanti thinner kita ganti ya, kita ganti yang medium bisa enggak, tapi sudah kelembaban sudah lumayan agak turun, nggak begitu tinggi. Oke, jadi kita langsung saja kepada
tema bahasan. Tema bahasan utama di sini kita adalah ada dua ya. Satu tentang tembakan clear saya yang kemarin ada yang request sampai ada beberapa komen dibalas-balasan di situ tentang suruh nampilkan tembakan clear saya, layer pertamanya itu seperti apa, berikutnya cuma hanya 2 layer tuh kok dapatnya seperti itu, nozzle-nya 1,2, bukaannya full apa enggak meler. Nah, nanti kita akan kita tampilkan ketika saya nembak clear itu seperti apa ya. Saya usahakan nanti pas nembak clear nggak saya skip. Oke, jadi ini kita yang pertama kita bahas warna dulu. Untuk cat yang kita pakai di sini cat yang katanya teman-teman premium, untuk harganya ya lumayan. 250 mili ini kalau nggak salah 1.800 itu hanya catnya saja. Terus kalau ada yang tanya teman kemarin apa di toko A, B, C ini main efek Mas yo, semua tetap main efek. Nanti hasil realnya seperti apa kita tampilkan. Jadi teman-teman nanti bisa istilahnya menyaring informasi ini sendirilah secara positif. Ya namanya orang jualan itu yo sah-sah saja. Untuk berikutnya tentang apa itu namanya, aku komentari chat yo apa ya. Sebentar gini. Jadi kita ulang lagi, misalkan teman-teman dapat customer yang contohnya ini dari penjual cat, lebih baik disuruh cat beli cat sendiri daripada nanti apa itu kita yang disalahkan. Ada beberapa kasus yang sudah sering, makanya saya ngangkat tema ini kembali tuh seperti itu. Kadang-kadang customer ini nggak paham, terus apa itu namanya kita belikan secara mungkin diam-diam atau di balik layar itu kita itu langsung ke penjualnya minta beli sendiri gitu ya, karena mungkin dapat potongan. Kalau biasanya yang beli tukang cat kan dapat potongan, tapi ternyata setelah ditembak nggak sesuai dengan harapannya customer. Nah itu malah nanti akhirnya customer dengan kita yang model kayak diadu domba, istilahnya seperti gitu ya. Jadi langkah paling aman adalah apa itu namanya, kita tetap customer suruh beli sendiri, kita hanya mengambil ongkos pekerjaan dan mungkin juga bahan penunjang lainnya. Kalau untuk lebih jelasnya ya kurang lebih seperti hanya di video kemarin. Terus di sini aku boleh ngomong jujur aja, kalau tentang catnya beberapa kali tak tembak untuk cat yang ini ya, cat yang dari brand ini ya, tak tembak itu efeknya bagus, partikelnya gede-gede, efeknya itu biasanya itu bagus loh. Memang catnya memang lumayan premium, tapi yang kurang kalau saya pribadi itu bindernya. Beberapa kali nembak itu keluhannya binder, itu bisa dirasakan dari ini, tembakannya berat pertama, terus keduanya itu untuk nata partikelnya supaya gurih itu agak susah, sampai gonta-ganti thinner supaya untuk dapat settingan yang pas itu sudah sering saya coba, dan ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan, teman-teman yang lain pun juga kesusahan. Jadi kalau mau main apa itu cat yang seperti gini, teman-teman ya wis cari thinner yang minimal piu. Terus nembaknya kalau takut nanti nggak bisa gurih ya ditembak tipis-tipis saja, nggak harus tebel langsung 2 layer, enggak. Bahkan di warna ini itu kalau nggak salah aku sampai 4 layer ya, 4 layer tipis aku buat bertahap supaya apa, menghindari catnya ini nggak mendung pertama, yang keduanya ya karena itu tadi bindernya terlalu berat ditembak. Itu menurut aku pribadi. Kalau boleh ngomong fair ya, ini ngomong fair, malah justru yang cat yang di Dolphin Blue kemarin itu dari video yang di sebelumnya ya, itu bindernya malah bagus loh, tembakannya ringan, catnya cepet nutup gitu. Kalau boleh ngomong fair, bindernya malah ringan itu. Tapi ya baru sekali sih ya yang nyoba yang di cat kemarin. Kalau ini aku sering memang, cuman kadang-kadang nggak tak buat konten gitu. Terus untuk cara tembaknya ya seperti halnya aplikasi warna lembayung di video yang kemarin. Jadi aku bukaannya 1 ulir aja, mainnya main kering, nanti kita bahas lagi karena habis ini juga ada pekerjaan Nardo Grey yang warna lembayung violet ya. Nanti sambungan dari video dari yang tadi maaf yang kemarin tak upload video yang itu loh, dempulnya berpulau, itu kebetulan permintaan warnanya Nardo Grey. Jadi di situ nanti lengkap detail, kita ulang lagi cara nembak warna lembayung itu bagaimana supaya dilihat itu enak juga gak belang. Cara nembaknya sama, tapi yang di sini aku nembaknya itu 4 layer. 4 layernya ya supaya karena ini menurut saya berat, terus supaya partikelnya bisa tertata dengan rapi ya akhirnya aku main encer
main encer, terus nembaknya bertahap supaya ya hasilnya bagus, karena ini catnya mahal bro. Kalau sampai halnya terjadi resiko bagaimana kan nanti ya wis kerugiannya kan, kasihan customer juga kan gitu. Intinya aku sangat hati-hati banget mengusahakan semaksimal mungkin seperti halnya contoh yang ada di videonya, meskipun di videonya itu sudah diedit loh ya. Paham tuh sampai sini teman-teman mungkin ya. Oke, jadinya seperti gini. Ini relatif tebal. Jadi dari satu botol ini berapa? Sekitaran 250 ml ya. 250 ml atau 300 ini. Pokoknya sisanya ini cuman sekitar 30-an. Dikit banget. Nah ini 30 ml itu pun sudah 30-40 ml lah. Itu sudah apa itu namanya? Sudah bercampur tinar. Hasilnya seperti gini. Untuk efek warna hijaunya belum begitu kelihatan. Nanti coba kita clear coat, ketemu nggak warna hijaunya. Jadi antara yang real dengan yang apa itu namanya sudah editing, masuk nggak warna hijaunya itu, maksudnya keluar atau enggak. Oke, kita tunggu sebentar baru kita nanti aplikasikan clear coat. Untuk clear coat kita kembali ke bahasan yang kemarin ya, tentang clear Goldsmith 8800 new formula tuh. Dan untuk clear coat di sini aku pakai 8800 Goldsmith formula yang barunya. Kemarin kan sempat kita bahas ya. Jadi sisa dari clear yang kemarin itu masih banyak, tak tembak lagi pada media yang ini. Untuk mixing ratio iki cuacanya ya pas ideal. Ditambah plus nggak ada debu. Karena ini sudah termasuk siang, sudah mulai anget, debunya nggak naik, jadi puas banget. Ideal di sini itu 30 30-an 29 derajat lah ya, mendung-mendung anget-anget gitu loh. Itu aku seneng lah ketemu dengan cuaca seperti gini. Kenapa? Nanti flow time-nya itu agak lambat, jadi untuk dapat flatnya gampang, terus bawahnya nggak debu karena bekas hujan tadi pagi. Untuk apa itu namanya mixing ratio 21, tinernya aku pakai 10 ke 15%. Terus sedikit bahasan, misalkan teman-teman pakai nozzle 10 atau 08 itu 3 layer 4 layer sudah cukup ideal. Lebih baiknya misalkan takut nggak pernah pakai, yo pakai flash off aja. Flash offnya mungkin tiap flash off itu dibuat 3 menit atau 5 menit, aman aja. Aman aja, misalkan ditembak layer pertama itu tipis 1 layer gitu aja kan. Habis itu kita buat flash off yang agak lama 10 menit atau 5 menit misalkan. Ini misalkan teman-teman yang pemula loh ya. Kemudian di layer yang kedua dan ketiganya itu jeda antara layer kedua dan ketiganya, misalkan teman-teman pakai nozzle 10 atau 08 ya, itu jeda layernya ya mungkin kita buat beberapa detik aja aman, atau mungkin agak dibuat panjang sedikit lah, ibaratnya sambil ditiup-tiup di jeda mungkin 1 menit gitu kan. Kalau apalagi kalau ruangannya aman ya di rolling ya nggak apa-apa, itu justru akan lebih aman lagi. Kalau saya barbar ya karena tempat saya dan pekerjaan supaya cepat, karena aku karakternya seneng seperti yang sudah kemarin kita bahas, nembaknya barbar barbes one visit aplikasi, hindari debu yang nempel. Kalau nanti pakai flash off malah nempelnya di dalam ketindih, wes malah susah untuk ngilangi debunya ya gitu. Terus yang kemarin pengen tahu tembakannya saya bagaimana di layer pertama dengan nozzle 10 ya. Maaf, untuk fluid output jarum semua buka full loh ya. Di 1,2 nya saya buka full. Teman-teman kalau pakai 10 atau 08 nozzle-nya itu buka full semua aja kalau mau coba alat tuh seperti itu. Jadi nggak usah irit-irit, buka full aja, jangan takut meler. Yang penting ritmenya kita itu cepat, overlapnya itu rapi, nggak loncat-loncat ya pasti bagus. Kalau masih menemui bintik mungkin di beberapa titik, berarti yo di situ mesti terlalu tebel. Ngaku saja yang teman-teman pemula. Apalagi kalau cuacanya nggak ideal, misalkan ya kita nggak baca cuaca. Aku di sini mungkin sering ngomong cuaca bagi teman-teman yang pemula. Emang cuacanya berapa idealnya mas? Scroll aja di bawah, dulu pernah kita bahas sampai detail mengenai suhu aplikasi malam siang dengan berbagai macam clear, sudah sering kita bahas.
Oke, ini nozzle 1,2 yang kemarin tanya Mas, bahasanya sampai di layer pertama itu seperti apa. Nah, ini mumpung ada pekerjaannya jadi aku jawab dengan clear yang kemarin ya, 8800 nya Goldsmith. Ini full nozzle 1,2, pattern untuk buka full, pressure aku main di 30 PSI ya. Ini enggak kelihatan. 30 PSI. Nah, teman-teman yang tanya, ini tak lihatkan layar pertama saya seperti gini. Yang saya maksud ini termasuk barbar lah. Jaraknya segini, overlapnya segini. Jadi ini relatif basah. Beda dengan misalkan kita menghadapi clear yang Eropa ya. Clear yang Eropa itu kan mainnya tipis-tipis ya, disamur tipis, dijeda, baru nanti sekitar 5 atau 10 menit baru ditembak lagi. Itu cara aman misalkan menghadapi clear ya, karakternya itu keras, cepat keras, terus biasanya clear Eropaan, clear luar negeri lah. Kalau clear Indonesia untuk main barbar gampang. Nah, kisah begini basahnya tembakan clearnya. Ntar kameranya tak lepas jadi supaya kelihatan bagaimana jerukannya. Nah, jerukannya seperti gini Mas Yan. Nah, kelihatan kan jerukannya ini di layer yang pertama. Kalau nozzle 1,2 layer pertama kita sudah bisa dapat jerukan yang seperti gini. Tapi kalau teman-teman pakai nozzle 10 atau 08 mungkin akan lebih kering lagi. Jerukannya akan kecil-kecil tapi agak jarang-jarang. Kalau ini kan relatif rapat gitu. Jadi untuk mendapatkan tembakan seperti gini misalkan pakai nozzle 1,0 atau 0,8 paling enggak 2 layer baru dapat seperti gini tuh. Karena ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Yang saya maksud di video kemarin saya sedang main barbar ya. Jadi kita pakai nozzle 1,2 langsung basah dulu tembak. Ini sudah termasuk jeda. Berikutnya kita tembak di layer yang kedua atau yang terakhir gitu. Rapikan pinggiran karena ini pinggiran lagi nanti nggak kita tembak lagi. Baru di layer yang kedua. Jaraknya segini, ngepetnya segini. Ini bukan jarum full. Udah nggak bisa mundur lagi jarumnya. Nah, sip. Kalau sini memang saya biarkan begitu aja karena kan nggak media yang maksudnya bagiannya nggak kelihatan ya. Ini yang layer kedua atau terakhir. Ini barbar termasukan sudah wis paling basah 1,2 main seperti gini. Terus untuk clear coatnya di beberapa percobaan kemarin ini termasuk siang ya, di sini sekitar jam setengah 2 siang. Tapi kan cuacanya lembab, nggak nemu di formula baru. Nah ini ketika main siang hari nggak begitu terik ya, saya rasa juga nggak akan menemu karena nggak terlalu panas gitu. Oke, lanjut ya. Layer yang kedua Oke, teman-teman lihat ini layer yang pertama. Tadi sudah saya tampilkan ini layer yang yang kedua, layer yang pertama. Yang formula baru ini tembakannya yang sedikit berat. Jadi kita perlu jarak dekat untuk mendapatkan power atau apa ya, hasil tembakan yang langsung padat gitu loh. Kalau jauh kan nanti jerukannya gede-gede. Karena ini gelarnya kental, main kita kental. Kalau mainnya encer ya jarak agak jauh. Kalau maksa jarak pendek berarti ya overlapnya yang cepat geraknya, ya cepat. Oke, basahnya seperti gini. Relatif sudah flatnya flat ideal ya, jerukannya nggak terlalu ketika mungkin kita pakai nozzle yang 1,0 atau mungkin ketika ini nggak kita buka full jarumnya. Ini misalkan kita setting
lebih kering bisa ya, tinggal jarumnya dimajukan. Kalau ini kan jarumnya sudah full, nggak bisa naik lagi. Ini layer yang kedua atau terakhir. Oke, gini. Biasanya bintik itu ketika sudah kering, thinner sudah kuat, cuaca panas, apapun clear coatnya biasanya tetap bisa menjumpai. Kalau kita nggak waspada dengan thinner ya, atau ketika suhu terlalu panas thinner nggak cocok, ya wis wassalam. Oke, cepat kita amankan. Kalau clear sudah bisa dimain seperti ini, bagi saya ini berarti clear sudah enak. Pemula pun ya masih bisa. Pemula itu tembakannya ngawur ya masih bisa. Tapi kalau ajak main brutal seperti ini langsung bahasa itu timbul masalah, bintik-bintik apalagi coping parah, berarti pemula yang masih kebingungan. Ini bukan standarisasi nasional ya, ini standarisasi saya. Kalau tembak model seperti ini sudah aman, nggak menimbulkan masalah, ya berarti teman-teman pemula yang belajar ya mesti gampang. Agak ragu jadi tak tembak angin seperti gini. Ini karena di sini siang hari. Kalau sore hari sama pagi hari aman. Kalau siang ada kadang aman, kadang enggak, karena ini aku juga cari settingan tidur yang tepat ya, Mas ya. Kalau ngomong clear yang di model main seperti gini, gampang apa ya, Mas? Banyak. Yang sering saya coba itu pokoknya standar saya kalau sudah dasar main seperti gini gampang, enak, berarti pemula lebih gampang gitu. Tidak ngomongin profesionalnya nggak bisa dituruti. Tempatnya layak, sepedanya layak, suhunya bisa ngatur, pilihan bahan lebih lengkap. Kalau tembak ini sudah layar lah. Oke. Nggak ada yang mau meler tapi kayaknya aman. Nanti kita cek sudah kering ya. Kalau meler, melernya ini menimbulkan buih yang parah, bagi saya clear itu nggak layak. Wes ganti formula atau mungkin teman-teman ganti yang baru aja lagi. Tapi kalau clearnya lelehnya itu masih bening, buihnya mungkin hanya di permukaan, buihnya di permukaan buih ya, berarti clear itu bagi saya wes enak, karena dipoles nanti nggak akan menimbulkan jejak. Oke, kondisinya seperti gini. Aku nggak berani dekat ya, karena ini bajuku kan kadang-kadang turun bulu. Nah, gini aja jarak jauh. Flat wis dapat ideale pol guys. Kalau nozzle 1,2 itu tembem di clear. Kalau untuk mobil ya nggak masuk. Kalau mobil kan perlu jerukan ya. Kalau pakai nozzle 1,0 3 layer atau 2 layer yo kelihatan gurih, jerukannya tipis, rata gitu, kecil-kecil rata gitu ya. Tapi kalau clear maaf, nozzle 1,2 ya gini, ngeflate kesenengane bocah-bocah anak motor wis. Nanti kita lihat kereknya bagaimana, apa itu namanya, timbul masalah enggak. Yang di sini tadi nggak jadi leleh, nggak jadi meler, besok kita lihat.
Yang meleleh malah ini. Nah, dapat di tempat langganan nih. Tuh HP ku apa jatuh. Nah, ini mau meleleh. Nah, sekalian kita amati besok lelehannya bagaimana. Dia buih ujungnya, buih dalam apa buih ringan di permukaan atau tetap bening gitu. Kita lihat di kondisi nanti setelah kering. Oke, ini kondisinya ketika malam hari. Kita lihat ya, wes kelihatan hijaunya muncul, tapi juga seperti yang apa itu namanya yang di contoh video ya, karena itu editor. Hijaunya ini kayak lembayung itu loh, hijaunya lembayung. Jadi gini, ungu jadinya, ungu magenta. Untuk efeknya warnanya emas, merah sama hijau. Biasa efeknya. Partikelnya nggak begitu nampak. Iya, kameraku nggak connect kena partikel. Ngeflash. Terus untuk apa itu namanya buih, bintik-bintik kecil untuk clearnya kita belum bisa ngelihat karena ini posisinya gelap dan juga malam hari. Jadi besok pagi aja langsung kita cek kondisinya seperti apa bintiknya. Terus untuk clear coat yang melernya bening, enggak putih enggak ya. Jadi ini bisa ditangani bagian sini yang mewek ke dresen tembak aku di situ ya. Kotor keraku aku tembak nutup ternyata malah meler tinggal malah seperti gini. Untuk clearnya 1 kali 24 jam itu dipoles sudah aman. Biasanya clear sore gitu, pagi dipoles sudah bisa. Misalkan dipoles yang untuk area benahi yang itu loh ya, yang mewek. Oke, sekian. Cek dulu hasilnya untuk hasil warna. Oke, kita lihat kondisinya di pagi hari clear coatnya ya. Ada enggak bintik popping permukaan seperti yang biasanya saya temui di formula yang lama. Dan ini ternyata kayaknya nggak ada. Oh iya, nggak ada, bener nggak ada bro. Nah gini bintik, kalau bintik kotor wajar ini 1, 2 ini wajar. Ini agak sedikit itu ada yang berminyak kawah. Ini mungkin karena kotoran ya, kotoran ketika tembak cat. Tapi itu masih bisa ditolong poles karena di kita tebel. Di ampas 2000 yang bagian kawah aja terus dipoles tuh. Nah ini area yang jos, nggak ada kotoran ya kan. Oh ini ada kawah satu kecil. Biasanya kalau bekas cecetan, bekas sepeda yang pernah diripen gitu ya, apalagi sudah pernah kit, kena poles, kalau graser kita kurang teliti ya memang kadang bisa nemui kondisi seperti gini. Atau mungkin ketika tekanan drop angin, terus kita tetap paksa tembak, itu juga bisa muncul lubang kawah gitu. Ini yang kotor kemarin ada lalat nempel, terus masih basah tak tembak, tak ambil tak tembak lagi. Jadi sedikit konturnya sedikit nggak rata, nanti bisa dipoles hanya pada bagian yang ini saja. Nah ini kalau lelehan samping tak lihat kemarin sore itu lelehnya hanya pada bagian yang ini di spakbor. Mana spakbornya? Nah ini spakbornya ini bening relatif, ada buih tapi di luar ini di permukaan, jadi masih bisa dihilangi. Tapi kalau yang parahnya kan buih sampai dalam-dalam gitu ya, terus sampai warna putih gitu, itu kalau dihilangi biasanya resiko clearnya hilang terus sampai halnya dengan mengenai cat. Kalau sudah mengenai cat ya wis nyulam lagi akhirnya. Penting molesnya yang hati-hati. Nah begini, ini kotor, ini clearnya hasilnya. Oke, kita coba pasangi sore hari ini supaya ngelihat untuk warnanya teman-teman fix sama yang di video atau enggak. Ini yang kemarin lelehannya aman, ternyata nggak jadi meleleh ya. Tekniknya seperti itu, melelehnya hanya pada
area spakbor. Nah, nih ujung-ujung aman. Oke, kita coba pasang hari ini sambil dipoles di atas saja untuk hilangin kotoran sama yang leleh di spakbor. Oke, reelnya seperti gini ketika siang hari ya. Jadi hasilnya warna seperti gini, ini sebenarnya ungu. Kalau di video merah, tapi ketika kena flash baru efek kameleonnya muncul gitu. Ini pelakunya ini yang cat kemarin ini, Mas, yang beli cat kemarin apa itu Dolphin Blue. Jadi kalau kita mendapati customer yang rewel cerewet seperti gini, anak kontes kan biasanya relatif cerewet ya. Ini pelakunya nih. Jadi alangkah amannya ya suruh beli cat sendiri. Kita tinggal aplikasi saja. Jadi kita nggak resiko tentang warna dan juga nggak resiko apa itu disalah-salahin. Kan capek tukang cat, sudah capek ujungnya nggak seberapa disalahin terus. Tambah gundul lagi. Tambah gundul. Ini pelakunya nih. Nih pelakunya berdua. Oke, untuk hasil malamnya tadi teman-teman sudah bisa ngeliat ya. Jadi ini pekerjaannya total berapa hari? 2 hari. Beraja Enggak, total harinya waktu pekerjaan 3 hari. 3 hari. Apa karya apa kamu kemarin ke sini? 3 hari? Enggak apa-apa. Masa 3 hari? Sehari? Astagfirullahaladzim. Sehari Bohong itu dosa. Ini masuk hari apa kemarin? Hari kemarinnya masuk. Kamis. Rabu masuk. Oh, Rabu. 3 hari. Oh, Kamis sudah selesai. Ini Jumat, Bro. 3 Ya, hari. wis, 2 hari. Malam tadi 3 hari sama nongkrongnya gitu aja lah intinya. Ya wis dah. Intinya tadi malam kemarin ku clear, hari ini sudah dipasangi dan sudah ada beberapa kotor yang sudah kuhilangi poles gitu. Nah gini efeknya kelihatan. Kalau hijaunya nggak begitu nampak ya, hijaunya itu nggak begitu nampak ketika siang hari. Jadi hijaunya jangan dicari ketika siang hari, hijaunya tuh ketemunya kalau malam hari. Tapi juga nggak detail yang di video contoh ya, lagi-lagi itu main kamera. Ini agak kelihatan hijau tapi tipis banget. Ya catnya jalan larang lah intinya, ini catnya bagus lumayan, tapi bindernya kayak ada yang kurang. Kalau menurut saya pribadi sih ya, harganya ya jual larang-larang lah, murah nih, seneng aku.